Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan live streaming. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Nyanyian nomor 74 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah bersukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah Tuhan Allah menerima kita menjadi anak-Nya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Manusia yang berdosa, datanglah kepadanya. Jika kau ingin bahagia, dengarlah seruannya. Ubah perilakumu, sambut Yesus Raja, agar jiwamu selamat dari dosa dan si jahat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca secara responsoria. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan kor dari Ina Kamis. Kita mendengarkan warta pelayanan pada minggu ini. Shalom.
Sejenak, mari kita mendengarkan warta pelayanan. Warta pelayanan Minggu 9 Februari 2025. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Epifanias. Dengan topik minggu dipanggil menjadi penjala manusia. Bagian kedua, bagian umum. Pertama, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 9 Februari 2025, telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, Bapak Roynaldo Sialagan, Ibu Wahyu Ida Arinta Togatorop, beserta 3 orang anak. Gereja asal dari HKBP Slipi, Resort Slipi, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Tanah Tinggi, Residen Blok A 18, WIK 23 dengan NRJ 1792. B. Bapak Andri M. Tambunan, Ibu Dewi Simajuntak, Gereja asal HKBP Tambunan, Resort Tambunan Distrik 11 Toba Hasundutan. Alamat Jalan Makmur 4, nomor N6 26, RT 9 RW 8, dari WIK 11, NRJ 1793. Yang kedua, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang pertama seorang putra bagi keluarga Bapak Riki Tampubolon, Ibu Dwi Reniati Simamora pada hari Minggu 12 Januari 2025, WIK 35. B. Seorang putri bagi keluarga Bapak Adik Dona Manik, Ibu Giovanni MS Saragi pada hari Senin 3 Februari 2025 dari WIK 18. C. Seorang putri bagi keluarga Bapak Farel Fernando Situngkir, Ibu Anantia Rahmawati pada hari Selasa 4 Februari 2025 dari WIK 31. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 4 Februari 2025 telah meninggal dunia Bapak Tomos Mangotang Sihombing, tutup usia 50 tahun, anggota jemaat WIK 30, meninggalkan Ibu Renta Paryama Sinaga dan 1 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu 9 Februari 2025 tidak lagi menjadi jemaat HKBP Tangerang Kota, yaitu Bapak Alfonso Silitonga dari WIK 38. Karena menikah dengan perempuan lain dan meninggalkan Ibu Neti Herawati Simajuntak beserta 2 orang anak. 5. Persembahan tanda kasih Purnabakti Parhalado. Sehubungan dengan Purnabakti pelayanan Sintua Amang Sintua Antonius Sinaga dari WIK 38 dan Sintua Joni Pasaribu WIK 36 yang telah memasuki usia pensiun 65 tahun, menurut aturan dan peraturan HKBP akan dilaksanakan pengumpulan persembahan tanda kasih dalam setiap ibadah minggu. Yang pertama, hari Minggu 16 Februari 2025, persembahan tanda kasih untuk Amang Sintua Antonius Sinaga. B. Hari Minggu 23 Februari 2025, persembahan tanda kasih untuk Amang Sintua Joni Pasaribu. Agar kita mempersiapkan dengan baik dan memberikan dengan sukacita tanda kasih atas pelayanan hambanya. Persembahan untuk pembangunan. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025, kita memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor Horia dengan format persembahan A. Persembahan 1A, 1B dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor Horia ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. Rapat orang tua anak sidi. Dalam rangka mempersiapkan retreat dan peneguhan sidi reguler, diberitahukan kepada seluruh orang tua anak sidi reguler agar hadir mengikuti rapat
hari ini, Minggu 9 Februari 2025, pukul 19 WIB di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari Minggu 23 Februari 2025 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis, agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 18 Februari 2025 pukul 15 WIB yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wik dan buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. Bagian yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. Pertama, ibadah Bonataun Ina Kamis. Pada hari Senin 10 Februari 2025 pukul 16.30 WIB akan diadakan ibadah Bonataun Ina Kamis bertempat di Sopo Saroha. Untuk itu diminta kepada seluruh Ina Kamis untuk mengikuti kegiatan tersebut. 2. Pendalaman Alkitab seksi atau kategorial. Yang pertama, seksi remaja dan pemuda. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab gabungan kategori remaja dan pemuda dimulai pukul 19 WIB bertempat di Sopo Saroha. Diminta kehadiran seluruh remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. B. Seksi perempuan. Pada hari Kamis 13 Februari 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi perempuan bertempat di gereja. Masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap WIK untuk mengikuti pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIK 37, Kor Pengumuman Ina Kamis, yang menyediakan konsumsi dari WIK 28, 29, dan BPH seksi perempuan. C. Seksi AMA. Pada hari Kamis 13 Februari 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi AMA dimulai pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha. Diminta kehadiran pengumuman AMA Huria, AMA Kantata Gloria, dan semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgi Situ Amri S. Purba dari Dewan Paniroi seksi AMA, 2 Syafat Situ Hotma Simamora Ketua Dewan Koinonia, dan yang mengumpulkan persembahan Eliner Lumban Gaul Ketua AMA Kantata Gloria, dan Situa Pahala Panjaitan Ketua AMA Huria. Persembahan pujian dari Kor AMA Kantata Gloria dan AMA Huria, dan yang menyediakan konsumsi dari seksi AMA. Keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa 11 Februari 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi lansia dimulai pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. Bagian keempat, marturia atau pelayanan kesaksian. Pertama, perekrutan tim musik. Seksi musik HKBP Tangerang Kota mengajak jemaat yang memiliki talenta dalam bermain musik seperti piano, stagea atau organ, keyboard, biola, saksofon, drum, gitar, bass, taganing atau seruling atau sulim. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik di ibadah, agar menghubungi Ketua Seksi Musik Ibu Lendi Simbolon. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan pertama, selamat ulang tahun kelahiran kepada 77 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 11 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi kepada radio WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan 1A, 1B, dan 2 sambil bernyanyi dari buku nyanyian 669 ayat 1 sampai 4. Cinta
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu kelima setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 5. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, Amang dan Inang yang saya kasihi, sulit kita bayangkan mengapa Yesus datang ke tepi pantai Danau Genesaret yang umumnya tempat orang-orang yang terpinggirkan, tempat orang-orang yang kurang berpendidikan, tempat orang-orang yang tidak diperhitungkan pada masa itu untuk memanggil dan memilih murid-murid dari antara orang-orang di sana. Mengapa Yesus bukan pergi ke sinagoge atau bait Allah? Sebab sinagoge pada masa itu menjadi pusat agama, tempat pengajaran iman dan juga tempat pengajaran ilmu pengetahuan. Artinya kalau Yesus ingin mendapatkan orang-orang yang terpelajar, mendapatkan orang-orang yang berpendidikan, mendapatkan orang-orang yang memiliki potensi, terutama dalam bidang kerohanian seperti ahli Taurat, orang Farisi, dan lain sebagainya, justru Yesus harusnya pergi ke sinagoge untuk mencari murid-muridnya, karena memang tugas yang akan diberikan Yesus kepada murid-murid bukan tugas yang mudah, tetapi tugas yang amat sulit dan teramat besar, memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya menjadi pertanyaan yang sangat besar dalam diri kita, mengapa Yesus harus datang ke tepi Danau Genesaret, memilih
orang-orang dari kelompok-kelompok yang tidak diperhitungkan pada masa itu. Amang dan Inang, satu hal memang yang perlu kita ketahui bahwa dari antara 12 murid Yesus itu 50%, hampir 50% itu berlatar belakang nelayan. Dan sebagian ada yang berlatar birokrat seperti Matius pemungut cukai, tetapi ada juga yang berlatar pengusaha seperti Yudas Iskariot, dan ada juga dari kalangan ormas pada saat itu yaitu Simon dari orang Zelot. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini menandakan kepada kita, memberitahukan bahwa siapapun dapat dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Siapapun, dari berbagai latar belakang profesi, dari berbagai latar belakang pendidikan, dan dari berbagai latar belakang keluarga dan kampung atau kota. Karena memang Amang dan Inang menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus adalah anugerah. Kita tidak akan pernah bisa menjadi murid atau menjadi pengikut Yesus kalau Tuhan tidak memanggil kita. Tetapi karena Kristus memanggil kita untuk menjadi muridnya dan kita respon. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa pemanggilan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus bukan karena keberadaan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita atau keistimewaan kita, semata-mata memang karena anugerah. Karena anugerah. Itu sebabnya ketika Petrus dan yang lain melihat mujizat yang begitu luar biasa, mereka memperoleh ikan dengan jumlah yang sangat besar yang tidak pernah mereka alami sepanjang nelayan. Apa kata Petrus? Tuhan, pergilah, tinggalkan aku. Pergilah daripada aku, sebab aku orang berdosa. Tidak layak. Petrus menyadari bahwa dirinya tidak layak. Dekat dengan Kristus, dekat dengan yang maha kuasa, dekat dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang maha kudus, karena dia menyadari betapa dia adalah pribadi yang berdosa, penuh kekurangan dan kelemahan dan kehinaan. Itu sebabnya Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripada aku ini orang berdosa. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut. Ya, dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita, dan dalam keberdosaan kita, Tuhan Yesus mau memikul kekurangan kita itu, sehingga kita mampu dan layak. Kita yang tidak layak ini, kita yang tidak mampu ini, kita yang tidak pantas ini, dipikul oleh Kristus, sehingga kita mampu, sehingga kita layak menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya. Maka siapapun Amang dan Inang, betapapun hebatnya, termasuk kami pendeta-pendeta ini, kami juga dipanggil karena anugerah. Karena anugerah semata. Tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain dari antara kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak layak, sama seperti Petrus. Berdosa, hina, dan amat lemah. Bukankah ini kualitas diri yang terbaik dalam kekristenan kita? Tidak ada kepantasan sedikit pun dari dalam diri kita ini untuk menjadi murid, untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi Tuhan melayakkan kita, Dia mau memikul kekurangan kita, Dia mau memikul kelemahan kita. Sehingga bila orang berkata tidak pantas engkau menjadi Kristen, Tuhan memantaskan kita dan memampukan kita. Tuhan memulihkan. Jangan takut. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan soal bagi kita, Mang dan Inang, dan ini perlu sangat kita renungkan. Apakah saat ini kita masih pantas atau masih dapat disebut sebagai murid-murid Kristus? Tadi kita sudah sepakat bahwa kita adalah murid karena kita dilayakkan, sekalipun kita berdosa dan hina. Tetapi saat ini firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenung. Apakah kita masih dapat disebut sebagai murid-murid? Apakah kita masih pantas disebut sebagai pengikut Kristus? Sebab banyak orang, seperti yang disampaikan oleh seorang peneliti, Phil Zuckerman, bahwa ada banyak orang saat ini memiliki kecenderungan beragama tetapi tidak bertuhan.
Beragama tanpa Tuhan. Society without God. Beragama ya. Kristen ya. Warga jemaat ya. Tetapi tidak bertuhan. Apa indikasinya? Yang sangat paling sederhana, dan ini sering terjadi di tengah-tengah gereja, terdaftar menjadi anggota jemaat dalam buku register, tetapi tidak pernah kelihatan. Daki ada tidak? KTP-nya Kristen. Di database ada datanya. Manusianya mana? Orangnya mana? Mengaku sebagai Kristen tapi tidak pernah hadir dalam kegiatan-kegiatan gereja, tidak pernah hadir dalam ibadah minggu. Sekalipun memang ibadah minggu tidak selalu menjadi patokan bahwa kita menjadi murid Kristus yang baik. Tetapi ini hal yang paling sangat sederhana. Kristen napas, Natal dan Paskah. Tapi ini masih baik. Ini sama sekali Kristen tidak bernapas. Tidak bernatal dan tidak berpaskah. Oh, ini yang paling parah. Songon cerita nadi hitam. Tiki Jumat Agung. Soman lah kamu lepas perpunguan nahohom sema kuling dua tiang mangate. Giring-giring di hutan 3 hari tahe. 3 hari. Kamang situ nami mau jusuk kucu. 3 hari tahe. 3 mang. Itu puji Tuhan. Memang kasih Tuhan luar biasa dua tiang. Itu. Makuling do giring-giring 7 hari mau lepas Jumat Agung ulau nahohomi perpunguan nahohomi. Sema kuling do. Tiki di jahahon pardita dungi tosma kosangan tur makuling do 7 hari itu. Jadi dong matiki di huta songoni. Nasi dadang dohot. Dang dohot nasi keluarga. Jumat Agung pedang dohot, marulan dabadia pedang dohot, perpunguan nahom pedang dohot. Makuling magiring-giring. Dang hola tiki Jumat Agung molo di huta makuling giring-giring di gereja. Dohot do tiki molo dong terus na moding. Molo poso-poso 7 hari matto. Molo dana. Narima aja saat matu 10 tulu satu 10 pak doakan na poso. Dukon ni lubi 120 sada namanya menang tumibo. Jedang sesuai umur ate. Molo umurna 20 sada ke 20 sada ali. Jadi mulu umurna 100 tahun besar sekali balu ni. Balu je do situ mamalu dia. Molo do nengel pinggul ni. Enak ikon nakut lu tu gijang ni palas-palasan lu mamalu kan. Iru nagugudang 20 sada ali. Makuling magiring-giring. Roma matoda. Poso-poso ni sinamoding nina. Ani itu somal. Molo 7 hari makuling. Berarti adong poso-poso ni halak na mati. Poso-poso ni sinamoding. Roy nate. Iso do kubo to par poso-poso di hutan ni nang uset dong. Bah, jibasa makuling giring-giring di gereja. Ujung na. Dung adong atas 1 ngajum manang sajum kalor mana sidi sejabu di bereng ngakamulak dong asa gereja. Aida isi nama poso-poso ni isi nama ding makuling giring-giring di gereja lalu tu dia hamuin. Emar pahan nabi rong atong kan mar baju nabi rong mulak sa gereja. Badang adong namo ding di huta tahun. Jadi bahasa makuling giring-giring. Aika baru marulan nahohom di gereja. Benasia dia doh hamuna sodok doh hamunina. Makulum babuhinya matai doh inate ujung na ditutup mapitu. Pitu ni jebon. Cerita na sangat sederhana doh nak kamang doh tina. Ya. Terdaftar sebagai anggota jemaat, mengaku sebagai warga jemaat, tetapi tidak memiliki tanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai jemaat. Ujung nanti kimoding mengaku memang harus nih HKBP dua mangun. Unang maju songot tangarang koton na gudang ruas na. Dang bui hira orang kon butuh waktu na liling do akka pangula kapar halalu mana de ruas na. Aliak ka ruas na mek do mulu gereja na geling do sangan nak kahurian hubasi. Bui do tindak des du ruas yetong. 200 kakak do pe nabal gana yayi no basan. Songon nulu ni be. Buido pe tinadda. Jale halo ni alama songon. Dung moding HKBP hiat do mangon sian huta. HKBP do hameti kidi hutan. HKBP hiat do dang HKBP hian. Jadi orang dua ruas ni HKBP on. HKBP hian do HKBP hian.
Maksudnya dulu dia HKBP, ima HKBP hian. Ali dong duna HKBP hian. Anggon napa natik montong. Manang buhabi kok HKBP. Manang buha. Kok HKBP itu. Jadi kosong ni dotok kita tok. Ikut HKBP hian. Kau ni unang HKBP hian. Nyon terjadi tu akka dang wala nutik budang akka kasus songoni. Dung moding HKBP doha memang dihuta. Halu alami songoni. Atong bebema tu hutan ikulo. Begitu dah. Unang tikki mati gabi. Apa binoto di mana mer bisa lilingom berminggu ngama tua. Selilingom berminggu di huria tetangga do. Nah, aliba songoni mak. Ala sodong di mana dah ngolure tetanggai makku besi. Esok terdaftar tong imanisan. Dan dong terdaftar manang di dia. Tapi yang saya mau pastikan Amang dan Inang tidak cukup hanya terdaftar. Kita harus renungkan itu. Jangan-jangan memang benar yang disebut oleh Phil Zuckerman ini bahwa ada orang beragama tetapi tidak bertuhan. Mengaku Kristen tetapi tidak hidup dalam firman. Tidak hidup menjadi garam dan terang. Masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka perlu kita renungkan yang disebut dalam ayat 11 itu dikatakan demikian. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Meninggalkan segala sesuatu. Maka memang salah satu syarat mengikuti Yesus itu adalah komitmen. Kesungguh-sungguhan. Meninggalkan segala sesuatu. Tapi bukan berarti seperti ajaran-ajaran orang di luar sana ya. Meninggalkan segala sesuatu, ikut keluarganya ditinggalkan. Ikut orang tuanya dilupakan. Bukan itu. Meninggalkan segala sesuatu adalah maksudnya hidup dalam kebaharuan. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Kristus. Hidup dalam kebaharuan. Apa yang baru? Ya samalah seperti tema tahun kita ini. Transformasi. Meninggalkan cara hidup kita yang lama. Anggona julu saya bulan 2 minggu. Engkau sonari ikut tiap minggu. Itu salah satunya. Kalau dulu suka mencuri, ya bertobatlah. Kalau dulu suka korupsi, ya bertobatlah. Kalau dulu suka selingkuh, bertobatlah. Tinggalkan cara-cara hidup yang lama. Tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Kristus. Hidup di dalam firman-Nya dan hidup di dalam kehendak-Nya. Itulah kualitasmu murid. Sulit, ya. Karena memang itulah harga seorang murid. Seperti kata Dietrich Bonhoeffer itu. Harga seorang murid itu sangat mahal, sangat mahal. Harga seorang murid Kristus itu sangat mahal. Dibayar dengan mahal, ditebus dengan darah yang mahal. Maka ada pengorbanan dari dalam diri kita. Sekalipun sulit Amang dan Inang meninggalkan cara hidup yang lama. Transformasi, metanoia, berubah ke arah yang lebih baik. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Maka patron kita bukan dunia. Tetapi patron kita adalah Kristus. Sekalipun harus berbeda dengan yang lain. Tetapi sepanjang itu adalah hidup dalam kebenaran. Ya memang ini yang harus kita ikuti. Itulah kualitas murid. Maka Amang dan Inang, karena panggilan kita menjadi pengikut atau murid Kristus adalah anugerah. Dan anugerah itu sangat mahal. Pergilah Tuhan daripadaku, aku tidak layak. Tapi Yesus mau menanggung kelemahan kita. Yesus mau menanggung kekurangan kita. Yesus mau memikul dosa kita. Dan membuat kita mengangkat kita menjadi muridnya. Maka jangan kita sia-siakan. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Jangan menjadi suam-suam kuku. Kristen napas pun gak bagus. Tapi lebih parah lagi kalau Kristen tidak pernah bernapas. Tidak bernatal dan tidak berpaskah. Itu yang pertama. Yang kedua, Amang dan Inang, renungan yang perlu kita renungkan dari teks ini, kenyataan versus iman. Ayat 5 saya baca. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Amang dan Inang, pernahkah kita mengalami kegagalan? Pernahkah kita mengalami kehampaan? Sampai kita pasrah, bahkan sampai kita menyerah, bahkan sampai putus asa, berada pada titik jenuh.
Di mana suatu kondisi kita tidak sanggup lagi melakukan apa-apa. Sudah kita coba berulang kali tetapi gagal. Sudah berusaha semaksimal mungkin kita melaksanakan tugas kita, semua proses dan tahapan, tetapi gagal dan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Pernahkah kita mengalaminya, Amang dan Inang? Saya yakin pernah dari antara kita. Mungkin hampir semua kita yang ada di sini. Baik di dalam dunia kerja kita, dalam bisnis kita membangun bisnis kita perlahan-lahan ya. Kita mulai, kita tabung sedikit demi sedikit, lalu kita buka bisnis baru, usaha yang baru. Ya. Dan kita mencoba mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Proses demi proses kita ikuti, tahapannya juga kita ikuti. Berhasil, mungkin kita pernah gagal, kita kecewa dalam dunia kerja kita. Kita sudah bekerja dengan baik di institusi, di lembaga, di perusahaan misalnya, dengan jujur, tapi malah kawan kita yang naik jabatan. Ya. Karena memang kawan kita ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang tidak bisa didapatkan di mana-mana. Ilmu asal bapak senang. Nah, ada yang demikian. Mudah-mudahan di kita tidak ada yang demikian ya, Amang Inang. Ada yang demikian di sini, Amang dan Inang? Tidak ada ya, tidak ada yang mau mengaku. Ya. Ya, mengalami kegagalan. Rumah tangga kita juga mungkin ada pernah mengalami. Istri sudah berusaha menjadi istri yang terbaik, melakoni tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik, tapi suami masih saja suka dengan kekerasan, sampai akhirnya rumah tangga hancur, bercerai, anak-anak menjadi korban. Kita menjalin hubungan dengan seseorang, ya, anak-anak muda, kita berusaha setia, menjadi calon pasangan hidup yang terbaik, berusaha memahami calon pasangan kita. Oh, ternyata dia selingkuh. Wah, sangat menyedihkan. Ya, meninggalkan luka, kecewa, frustasi, itu mungkin yang kita rasakan. Amang dan Inang, hal yang serupa juga dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Baru mengalami hal yang demikian. Itu sebabnya di ayat 5 saya bacakan tadi. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kita catat. Bekerja keras. Melakukan sebuah usaha yang maksimal. Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Ragukah kita dengan kemampuan Petrus dan teman-temannya? Mereka bukan nelayan anak kemarin. Mereka nelayan yang profesional. Sudah memiliki segudang pengalaman. Gagal? Ya. Pernah mengalami kegagalan? Ini buktinya. Sudah sepanjang malam. Orang istirahat, orang tidur, mereka bekerja. Karena memang inilah realitasnya. Itulah kenyataannya seorang nelayan. Orang tidur dia menangkap ikan bekerja. Tapi kenyataannya, sekalipun sudah mengorbankan banyak hal, sepanjang malam tidak istirahat, bertarung dengan gelombang, bertarung dengan badai dan ombak, bertarung dengan angin malam yang mengganggu kesehatan, mengancam kesehatan dan mengancam nyawa, bekerja keras, tapi nyata-nyatanya tidak memperoleh hasil. Kalau kita pernah mengalami hal yang demikian, Amang dan Inang, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam banyak hal, dalam studi, dalam perkuliahan kita sudah kerjakan bahkan lembur tiap malam. Dari bab 1 sampai bab 5. Tapi sampai kepada dosen kita di bab. Kita di bab. Di sore itu semuanya. Bahkan diajak bertemu pun kadang-kadang susah. Bahkan katanya kau belum bisa sidang untuk semester ini katanya. Mengerikan bukan? Ya, mungkin kita pernah mengalami yang demikian. Tetapi ada satu hal yang menjadi menarik. Ketika Yesus berkata, pergilah bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maka respon Petrus, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau berbicara tentang pengalaman, Yesus anak seorang tukang kayu. Sementara Petrus adalah nelayan yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Tetapi apa kata Petrus? Karena engkau yang menyuruhnya.
aku akan menebarkan jala juga. Ternyata Amang dan Inang setelah mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, mereka pun menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mulai koyak, kapal hampir tenggelam 2 perahu. Hal ini tidak pernah terjadi sepanjang pengalaman mereka menjadi nelayan. Di danau yang sama. Ya, di danau yang sama, dengan jala yang sama, dengan orang yang sama. Yang membedakan adalah kuasa Tuhan dan iman. Maka kita perlu belajar bahwa keberhasilan itu terutama adalah pemberian Tuhan. Amin. Ya. Kalaupun Amang dan Inang kita berhasil hari ini, imani dalam diri kita. Ini pemberian Tuhan. Ini bukti. Petrus kerja keras loh sepanjang malam, tidak berhasil. Ada orang yang bekerja keras, berhasil, ya, tapi menjadi sia-sia. Karena tidak bersama dengan Tuhan dan tanpa Tuhan. Itu sebabnya ada orang kaya yang tiba-tiba bangkrut. Ya, tidak bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan. Maka keberhasilan seturut dengan apa yang dialami oleh Petrus ini, menangkap dalam jumlah besar ikan, 2 perahu hampir tenggelam dan jalannya mulai koyak. Itu semata-mata karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan memimpin mereka, dan mereka mau dipimpin, dan mereka mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Maka Amang dan Inang dalam kenyataan hidup kita ini juga mungkin pernah mengalami demikian. Oh Tuhan, semuanya sudah hancur, semuanya sudah gagal. Saya rugi besar, tidak ada lagi harapan. Yang ada tinggal kehancuran dan kesedihan. Sudah berusaha menyerah. Ini teriakan kita di saat kita gagal. Tetapi saat ini dari firman Tuhan ini, Amang dan Inang, Yesus mengajak kita membuka mata hati kita. Mengajak kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ayo bangkit lagi. Coba lagi. Jangan putus asa. Ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mencoba lagi. Bangkit. Berusaha kembali. Ikuti arahan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jangan hanya bekerja rutinitas saja. Berani mengambil risiko. Ke tempat yang lebih dalam. Risikonya besar, ya. Tapi Petrus mau. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, keluar dari zona nyaman. Tidak biasa-biasa saja. Yesus memimpin kita. Mari buka hati dan buka diri, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kalau belum berhasil, bukan berarti Tuhan tidak bersama kita. Ini harus dicatat. Supaya saya tidak dikatakan menjadi pendeta pembohong. Kalau belum berhasil bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita, bukan berarti Tuhan tidak memimpin kita. Kalau belum berhasil berarti kita perlu usaha yang lebih maksimal lagi. Kalau belum berhasil masih kurang maksimal. Tuhan sedang memproses dan menenun benang-benang kehidupan kita. Kenyataannya kita sudah hancur, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di dalam iman dan pengharapan, serta mau dipimpin dituntun oleh Kristus, kita akan melihat hasil yang teramat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut Amang dan Inang, perenungan dari firman Tuhan ini, yang terakhir, kita dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 10c kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Leso tunggu gabi tebu nong jala teh tortatak kupi jol mai kan. Tapa masuk tu karung tebet tu garijon. Penjala manusia Amang dan Inang merupakan istilah yang sangat lazim pada saat itu. Lazim dan umum digunakan, yang artinya membawa atau menuntun manusia. Menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Menuntun orang-orang dari jalan yang sesat, yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup di dalam dosa, membawa ke dalam
kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Maka yang membedakan menjala ikan dan menjala manusia itu perbedaannya sangat kontras. Kalau penjala ikan itu menangkap ikan yang hidup lalu matikan itu kan. Dan mungkin menguli gorengan munekan itu. Nelayan menangkap ikan hidup-hidup lalu dibawa ke tepi pantai. Tidak berapa lama ikan itu menjadi mati lalu diolah dan dikonsumsi. Tetapi menjala manusia menangkap dan membawa manusia yang mati karena dosa. Maksudnya mati hidup di dalam dosa. Itulah mati. Mati dalam arti teologis. Hidup yang tidak mengenal Tuhan, hidup yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup dalam kesesatan, menangkap ini, membawa ini kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang kekal, hidup di dalam Tuhan. Maka perbedaan antara menjala ikan dan menjala manusia sangat luar biasa perbedaannya dan sangat kontras. Kita dipanggil menjala manusia. Dalam setiap profesi kita masing-masing, Tuhan memanggil kita menjadi penjala manusia. Siapapun kita dilayakkan, jangan takut. Kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Luar biasa Amang dan Inang. Oh, thanks God. Kita menjala manusia. Pertanyaannya, adakah orang yang sudah kita bawa Amang dan Inang dari hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi kesukaan Tuhan? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari orang jadi jauh dari Tuhan karena kita. Edang naruasnya kabibi tangarang kota tehena sida. Begitu. Esongoni dua virusnya kabibi. Unang manyan akasongonon hatana nadapot tita. Ali dapot tita manyak kata toho mana sida ruasnya kabibi ba. Toho mana sida punganina parare Kamis. Tung uli-uli. Uli pahyanna uli nang dot rohana pabayananna. Amin ate akan nang parare Kamis nami. Dang sudi hamu mengalusi. Koni dot. Ikko beda do parare Kamis do par malam Minggu. Ikko lebih bergairah do parare Kamis itu. Lebih teladan. Sian akka ina naso parare Kamis. Mula tartajom peutik jami tak kunang pula tersingguk kamu. Merua memasuki batu bunga ini. Sarupa do binireng nina kan. Bah. Adong lo hata binege songonon, saya dong doy. Dang pula cik lo hata di si. Tapa uli-uli ma bunga tahun. Dah itu kan? Tapa uli-uli ma. Asatorop roha halak marlas ni roha. Dang pe masuk bunga nina parare Kamis. Ali parare Kamis gabe inspirasi. Di pakaian, di pakatayon nang di pabayanan. Memang toho mana sida parare Kamis ba. Dung jong bunga nina parare Kamis gabe uli di gereja. Gabe udang akka bunga di gereja, bunga na mangulu. Anggot tugas ni parare Kamis mo. Tuh. Kan? Tugas ni bunga nina sesi paropuan. Gabe uli bereng. Membawa orang dari keadaan yang mati karena dosa. Mati bukan fisiknya, tetapi rohani jauh dari Tuhan. Itulah penjala ikan, membawa kepada Tuhan. Wahai takkan atoras. Bagaimana kita dengan orang tua di rumah? Jangan-jangan tanpa kita sadari, karena perilaku kita, ya anak kita nggak mau ke gereja. Bapak aja yang rajin ke gereja kayak gini pengalaman ya anaknya kan. Bebek kuli hodo mak habirin gak suatu gereja hoin namun saya mak. Kan? Bapak aja kayak gini, yang rajin ke gereja si maniupi kartu dope bapak namun saya maka si mertugili dope bapak anak nema. Betul. Mau dong nahona ba tapa une mananget nanget. Nah, jangan-jangan perilaku kita Mang dan Inang dalam ruang lingkup yang kecil di tengah-tengah keluarga tidak membawa orang kepada kehidupan, tidak menuntun anak kita kepada kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Justru kita marah, menjauhkan karena teladan yang kita berikan tidak benar dan tidak baik. Ali mulu dibereng dua lagi ke kurama kan dibereng akan anaknya terinspirasi mak. Bapak anggo haduan cita-citaku gabi kitu aku korama. Bahasa indah bapaknya. Ya aku lihat bapak. Bapak itu sumber inspirasi dan motivasi untuk anak-anaknya. Maaf sekolah minggu bekel kan cita-citanya kitu korama. Banggol luar biasa sama dia kitu ama. Ala dibereng bapaknya sebagai kitu ama, mana sebagai anggota nipungan ama luar biasa. Parholong, pak kokop. Cita-citaku pak jadi sintua, nina kan.
Ibereng bapak ni maragid da tunga pala dinggan, di jabu pesongoni, mengulu partangnya pesongoni, labok tu natai, songni nang mulu nak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, cita-cita dia menjadi sintua, terinspirasi. Amang halua ni gabi pandita dah na bapak ne, dangolau ni na basa, esong ako do pandita hape na tu bapak ne. Bisa jadi dan lain sebagainya. Maka yang paling sederhana Mang dan Inang, menjadi penjala manusia, panggilan ini berlaku untuk semua. Dari penjala ikan di Danau Genesaret itu dalam Injil Yohanes itu ada 153 jenis ikan. Penjala ikan. Maka panggilan menjadi penjala manusia adalah panggilan yang universal. Universal. Semua orang, semua mata tertuju kepada kita, Amang dan Inang. Semua mata tertuju kepada kita. Maka panggilan kita bukan hanya kita tujukan kepada orang-orang yang sudah Kristen, anak-anak kita, tetapi semua orang. Di lingkungan kerja kita, bagaimana orang-orang yang berada di luar agama kita, di luar iman kita melihat kita. Apakah mereka terinspirasi dan termotivasi melihat etos kerja kita di tempat kita bekerja? Betullah mereka itu pengikut Kristus memang. Masuk kerja jam 7, dia datang jam 6. Pulang kerja jam 5, dia pulang jam 7. Dia bukan cari muka, karena dia kerja berintegritas. Tidak hanya biasa-biasa saja. Itulah penjala ikan. Itulah penjala manusia. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan menaikkan pujian kami kepada Tuhan, terkhusus karena firman Tuhan yang telah menyapa kami dalam ibadah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami menjadi murid-murid dan menjadi pengikut-Mu. Dari kekurangan dan kelemahan kami menyadari betapa kami hina dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik, menerima dan memulihkan dan memikul kekurangan dan kelemahan kami, serta memampukan kami dari yang tidak mampu menjadi murid-murid dan pengikut Kristus. Ketakutan kami Tuhan pulihkan, dan Tuhan mengutus kami bukan menjadi penjala ikan saja untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi hidup kami menjadi penjala manusia dalam setiap lingkungan kerja, di tengah-tengah keluarga, dan dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi yang lain untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan perilaku dan perbuatan serta teladan yang dapat kami berikan, orang-orang menjadi terberkati dan bersukacita, dan mereka tergerak hidup di dalam firman dan perkenanan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk rasa haus dan lapar yang Tuhan terus berikan bagi kami akan firman-Mu, sehingga kami rindu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Lihatlah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada minggu ini, datang dari segala pergumulan mereka, datang dari tiap kesusahan mereka, datang dari tiap sukacita dan pujian mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persekutuan kami, dan Tuhan kenyangkan kami pribadi lepas pribadi oleh karunia terutama firman Tuhan, agar dalam kesusahan, kesulitan dan pergumulan yang kami alami, yang dialami oleh jemaat-Mu di tengah-tengah hidup mereka masing-masing, mereka pulang dari rumah-Mu ini penuh dengan kekuatan, dengan pengharapan dan kebaharuan untuk tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan pulihkan yang sakit di antara jemaat-Mu, yang bergumul Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berkati di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berikan hikmat, kesabaran, dan berkat bagi tiap keluarga, terutama bagi orang tua sebagai gembala dan pemimpin di tengah rumah tangga mereka masing-masing, untuk menuntun dan mendidik, mengajar anak-anak yang Tuhan karuniakan bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan juga kesukaan kami semua. Yang sedang menantikan pekerjaan dari antara jemaat-Mu, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menuntun mereka, memberikan pekerjaan yang tepat dan yang benar untuk mereka sebagai tangan Tuhan untuk memelihara hidupnya. Anak-anak-Mu yang sedang melanjutkan
perkuliahan atau studi mereka, baik dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tuhan yang memberikan kepintaran, membimbing dan menuntun serta menjaga mereka. Dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, menjaga dan mendidik mereka, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai seluruh anak-anak kami yang bersama dengan kami saat ini pun juga yang jauh oleh karena kuliah dan dalam banyak hal. Kami percaya di dalam tangan Tuhan semua anak-anak kami beroleh sukacita dan keselamatan. Pun juga dengan diantara jemaat-Mu yang menanti-nantikan pasangan hidupnya, Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang terbaik. Di tengah keluarga muda yang menantikan buah hati keturunan di tengah-tengah keluarganya, Tuhan memberkati setiap rahim para ibu dan memberkati kesehatan para suami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Melalui berbagai usaha yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi cara Tuhan untuk memberikan apa yang mereka rindukan di tengah-tengah keluarga. Berkati gereja-Mu, kami para majelis-Mu, dan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini juga seluruh jemaat-Mu. Berikan kami hati untuk selalu rindu melayani Tuhan, melayani dengan baik, agar nama Tuhan semakin diagungkan di tengah-tengah gereja ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap perbuatan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Pun yang telah menerima berkat-berkat yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bergantung kepada Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, jiwa, roh, dan hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan kita. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.